welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Fitri di sini. Jadi, sesuai dengan yang ada di judul video kali ini, kalau aku akan merekomendasikan aplikasi-aplikasi edit video yang bisa digunakan untuk para pemula dalam editing video. Dan tentunya aplikasi-aplikasi yang aku rekomendasiin ini adalah aplikasi yang sampai saat ini aku gunakan dan yang pernah aku gunakan. Jadi nantinya aku akan bahas mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya, kemudian juga ada kelebihan dan kekurangannya juga. So, pastiin buat kalian yang penasaran tonton video ini sampai habis. Nah, dalam membuat video, kalian tentunya perlu banget untuk mengedit video kalian agar terlihat lebih bagus, entah itu untuk menaikkan suara, atau menaikkan kecepatan video, menambahkan teks, atau menambahkan filter, atau segala macam lah ya, untuk membuat video kalian itu terlihat lebih menarik. Nah, di sini untuk aplikasi-aplikasi yang aku gunakan ini cocok banget untuk para pemula karena tampilannya itu simple banget dan fitur-fiturnya itu udah lengkap, jadi cukup memuaskan menurut aku. Nah, langsung aja masuk ke aplikasi pertama yang aku rekomendasikan, yaitu aplikasi Filmorago. Aku sangat-sangat merekomendasikan aplikasi Filmorago ini untuk kalian para pemula dalam editing video, karena aku rasa kalau kalian itu udah download aplikasi ini, kemudian udah buka aplikasinya, sekali lihat aja kalian mungkin udah paham gitu ya. Terus juga fitur-fiturnya tuh di sini udah lengkap banget. Nah, aku sendiri menemukan aplikasi Filmorago ini dari nggak sengaja ya gitu. Karena awalnya dulu itu aku editing video tuh di laptop pakai software Wondershare Filmora, dan aku tuh berniat untuk editingnya itu di HP aja lah gitu ya, biar nggak ribet bolak-balik antara handphone sama laptop gitu. Dan ternyata ada yang versi untuk HP-nya atau smartphone-nya. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, kalau fitur-fitur dari aplikasi Filmorago ini sendiri tuh udah lengkap banget karena udah diperbarui. Karena dulunya pertama kali aku download aplikasi ini tuh belum ada untuk menambahkan layer video. Nah, sekarang tuh udah ada gitu ya. Karena aku sendiri tuh adalah tipe orang yang sering banget menambahkan layer video untuk video-video yang aku edit. Jadi cukup susah gitu ya dulu. Tapi tenang aja, sekarang udah ada untuk menambahkan layer video di aplikasi Filmorago ini. Kemudian yang aku suka lagi dari aplikasi Filmorago ini adalah tampilan timeline dari aplikasi editingnya itu udah landscape gitu ya. Jadi nyaman banget pada saat editing video. Beda sama yang dulu, kalau yang dulu itu masih potret tampilannya. Untuk media yang bisa ditambahkan sendiri atau media yang bisa diedit di aplikasi Filmorago ini tuh seperti pada umumnya lah ya, ada gambar, video, kemudian ada GIF juga. Nah, lanjut untuk aplikasi kedua yang aku rekomendasikan ini adalah aplikasi InShot. Kenapa aku merekomendasikan aplikasi ini? Nah, untuk para YouTuber pemula, aku rasa kalian perlu banget untuk download aplikasi ini. Karena ini tuh bisa 2-in-1 gitu loh. Ini bisa untuk editing gambar sama bisa juga untuk editing video. Nah, yang aku suka lagi dari aplikasi InShot ini adalah aku tuh bisa tambahin font-font yang aku download dari internet untuk aku pakai di gambar ataupun di video yang aku edit. Jadi itu sih kelebihan untuk InShot sendiri. Dan untuk tampilan timelinenya sendiri sama seperti Filmorago, tampilannya itu adalah landscape. Jadi pada saat editing video itu cukup nyaman banget, karena kalau tampilannya itu portrait gitu ya, aku merasa kurang nyaman karena HP aku sendiri tuh panjang gitu ya. Jadi kalau dipegang itu kayak capek sendiri tangan aku. Jadi lebih enak untuk tampilan yang landscape sih menurut aku. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi InShot sendiri ini yaitu belum bisa untuk menambahkan layer video. Sayang banget sih menurut aku, entah aku yang nggak tahu atau gimana ya, karena aku sendiri tuh tipe orang yang jarang banget untuk memperbarui aplikasi yang ada di HP aku. Jadi aku nggak terlalu tahu gitu ya kadang kalau aplikasi ini tuh udah diupdate, fitur-fiturnya tuh apa aja gitu. Mungkin kalian ada yang tahu karena aku sendiri males download gitu ya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah dong. Aplikasi InShot ini bener nggak sih belum mendukung untuk menambahkan layer video? Padahal aku suka banget gitu ya menambahkan layer video di video yang aku edit. Cuma itu aja sih sebenarnya kekurangannya. Cuman aku sangat-sangat merekomendasikan untuk para YouTuber pemula yang belum kenal-kenal banget saya sama fitur-fitur untuk editing video.
ini tuh aplikasi 2-in-1 gitu ya, jadi cocok banget lah untuk membuat thumbnail YouTube, kemudian juga bisa untuk membuat header YouTube, bisa juga untuk editing video YouTube kalian. Lanjut ke aplikasi selanjutnya, ini adalah aplikasi favorit aku banget, bahkan aku rela berlangganan di aplikasi ini untuk mendapatkan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, aplikasi ini tuh aku rasa aplikasi favorit para YouTuber yang lain, yang pemula gitu ya, yang editingnya menggunakan HP. Karena yang aku sebutkan tadi, fitur-fiturnya tuh udah lengkap banget dan cocok lah gitu ya untuk para pemula seperti aku ini. Nah, aplikasinya itu adalah aplikasi KineMaster. Aku rasa kalian sering banget kan dengerin nama aplikasi ini digunakan oleh para YouTuber gitu. Nah, untuk kelebihan-kelebihan dari aplikasi KineMaster ini sendiri, yang pertama yaitu ada banyak banget pilihan rasio yang bisa digunakan untuk editing video. Mulai untuk Instastory, untuk YouTube, untuk Instagram, itu ada gitu ya pilihannya, ada banyak banget. Nanti aku akan taruh di sini untuk pilihan-pilihannya biar kalian itu bisa lihat. Kemudian di sini tuh disediakan banyak banget musik, kemudian stiker, transisi, klip grafis untuk mempercantik video yang kalian edit. Dan yang menjadi alasan aku untuk pakai aplikasi KineMaster ini sendiri adalah karena bisa menambahkan layer video. Nah, buat kalian nih yang sering banget tanya di komentar atau DM ke Instagram aku gitu ya, kadang ada yang tanya, "Kak, pakai aplikasi KineMaster yang apa sih?" gitu. Di sini aku akan kasih tahu kalian kalau di sini tuh aku pakai aplikasi KineMaster yang aku download dari Google Play Store. Itu aku berlangganan. Buat kalian yang mau berlangganan juga dan belum tahu gimana caranya, kalian bisa cek video aku yang ini. Karena di sana itu aku bahas dari awal gimana cara berlangganan aplikasi KineMaster yang berbayar, dan yang aku suka dari berlangganan di aplikasi KineMaster ini itu akan terus mendapat update dari fitur-fitur yang ada. Entah itu ada fitur klip grafis yang baru, kemudian font yang baru, musik yang baru, stiker yang baru gitu. Jadi cukup membantu lah untuk update video-video aku ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, aplikasi VN ini itu menyediakan berbagai macam filter dan efek yang cukup banyak untuk mempercantik video-video yang diedit di aplikasi VN ini. Kemudian bisa juga disesuaikan dengan keinginan kita, misal atur keterangan, brightness-nya, saturasinya gitu bisa diatur sendiri sesuai dengan yang kita mau. Nah, jadi benar-benar lengkap banget dari aplikasi VN ini. Dari satu aplikasi ini kita sepertinya udah mendapatkan semua yang kita mau lah ya gitu. Dan yang paling penting di aplikasi VN ini tuh untuk watermarknya itu ada di akhir, jadi nggak mengganggu video gitu loh. Karena kan ada ya beberapa aplikasi editing video yang ada watermarknya dan itu ada di dalam video. Biasanya ada yang di tengah-tengah, kemudian di samping gini, pojokan gitu. Nah, untuk aplikasi VN ini sendiri watermarknya itu ada di akhir. Jadi kalau misal kita nggak mau pakai watermarknya itu tinggal di-cut aja lah, di galeri juga bisa kan untuk meng-cut video. Nah, untuk aplikasi terakhir yang aku rekomendasikan ke kalian ini adalah aplikasi CapCut atau gimana lah gitu ya nyebutnya. Aku sukanya dari aplikasi ini tuh karena filternya sih yang bagus-bagus, kemudian juga bisa disesuaikan dengan keinginan aku, mau atur cahayanya itu berapa, saturasinya itu berapa. Itu aku suka sih dan hasilnya cukup memuaskan menurut aku. Nanti aku akan kasih tahu hasil dari editing filternya yang dari aplikasi CapCut ini. Sementara yang aku suka dari aplikasi ini sih cuma itu aja ya. Nggak tahu kedepannya, karena kedepannya insya Allah aku akan coba terus pakai aplikasi VN sama aplikasi CapCut ini karena menarik banget menurut aku. Oke, itu dia tadi untuk rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan untuk editing video para pemula yang wajib kalian coba. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau request video sesuatu gitu, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, nanti aku akan bacain. Dan mohon maaf banget sebelumnya karena udah lama ya aku nggak update di YouTube ini, buat kalian yang ngikutin aku mungkin. So, sampai segini aja video aku kali ini. See you on the next video.